Om Swastiastu. Hari ini kembali lagi dengan Wayan Suprianta. Saya lagi liputan tentang upacara ngaben di Desa Transmigrasi Sulawesi. Ya, kebetulan ini proses angkat jenazah secara simbolis dengan upacara adat atau bahasa Balinya dengan ngedetin. Nah, ini ada beberapa tokoh Bali yang ada di Sulawesi, termasuk ada wakil ketua DPR, ada kepala dinas, ya. Nah, kita lagi bersama dengan narasumber. Kita akan menanyakan langsung seperti apa sih proses ngaben itu. Ya, silakan. Ya, Om Swastiastu. Sebelum saya menerangkan atau memberitahu proses ngaben itu ada dua tingkatan ngaben, ada niste dan ada madya, ada utama. Nah, tiga tingkatan ngaben, ada niste, madya, utama. Pengertian daripada ngaben itu tiada lain adalah mengembalikan yang disebut dengan panca mahabhuta ke alam semesta, karena manusia itu bersumber dari 5 unsur alam semesta. Itulah manusia yang disebut dengan setulur sarira. Apa itu setulur sarira? Setulur sarira tidak lain adalah badan kasar manusia. Dengan badan kasar manusia inilah ada istilah upacara ngaben. Apa itu ngaben? Ngaben adalah berasal dari kata api yang disebut dengan ngapian atau membakar. Kenapa harus dibakar? Karena badan kasar manusia yang bersumber dari panca mahabhuta itu dikembalikan ke Brahma. Nah, itu inti dasar daripada ngaben. Setelah selesai ngaben, itu ada prosesi yang kedua, yaitu karena atman atau percikan kecil daripada Tuhan itu sendiri diselimuti atau dibungkus oleh roh, makanya roh ini dibersihkan tingkatannya menjadi Atma Wadana. Nah, Atma Wadana itulah peningkatan status roh menjadi Atman supaya bisa menyatu dengan Brahman, disebut dengan Dewa yang Pitara. Nah, mungkin seperti itu makna sedikit daripada ngaben. Jadi jero makna dari ngedetin atau isi bahasa Indonesianya narik. Nah, kalau ngedetin itu, kalau kita bicara dengan bahasa Indonesia, ngedetin itu namanya istilah kita memanggil roh itu yang sudah kita kubur untuk diberitahu bahwa akan dibuatkan suatu upacara adat untuk menyucikan roh itu kembali supaya statusnya lebih meningkat lagi. Ya, jadi ini tanpa harus ngangkat jenazah langsung. Ini tergantung yang ada di sini yang disebut dengan simo deste. Ya, simo deste. Ada juga yang dengan ngangkat, ada juga yang tidak mengangkat. Sebenarnya itu tidak terlalu baku. Kenapa? Itu karena kembali kepada rasa. Ya, kepada rasa. Seandainya badan kasar itu tidak diangkat atau tidak dibongkar lagi pada saat kita akan melakukan ngaben, itu secara material akan membuat suatu di saat kita mengubur kembali itu akan menjadi suatu permasalahan, akan bisa kuburan itu menjadi penuh atau kuburan itu ditumpuk lagi dengan kuburan dengan mayat yang lain. Itu secara materialnya atau secara kalau kita dengan cara simbolis, cara kita langsung kita angkat, ya. Kalau kita langsung angkat, kita akan merasakan, terutama si Persi Sentano itu akan merasakan badan kasar yang sudah ditinggal itu inilah itu sebenarnya logika, bukan bisa ada
bisa antara bisa dan tidak bisa mengandung si modeste. Masih wilayahnya itu mempunyai si modeste kebiasaan sendiri yang turun-temurun dari leluhurnya masing-masing. Atau memang tergantung pemakamannya atau seperti apa? Kalau di daerah yang padat pemakamannya sempit diangkat. Ya secara kalau secara logika itu ya memang ada unsur di situ, ada unsur daripada kandungan tanah itu sendiri. Seandainya kandungan tanah itu memang basah, otomatis akan lama. Lebar siapa nih? Unsur di alam. Nanti kalau unsur tanah itu lebih kering, pasti pada supaya akan lebih cepat ya kering di dalam kuburan itu. Makanya seandainya pada saat ada ngubur lagi, tidak akan lagi tertutup dengan kuburan yang sudah Karena sudah diangkat. diangkat tadi. Salah satunya mungkin juga karena kuburannya biar tidak menurun. Ya bisa secara logika kita. Ini ngaben kita, sahabat. Ini ada di Desa Bioko, Kecamatan Watermata, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Ini proses ngabennya dilakukan secara massal. Ini kalau massal ini konsepnya yang nista atau yang seperti apa? Kalau massal, Ya, paling tidak ini adalah konsepnya adalah madianin utama. Ya, madianin utama. Konsep ngambil bersama adalah untuk meminimalisir daripada biaya itu sendiri, karena kita bersama-sama di dalam melakukan kegiatan untuk persiapan upacara dan upacara. Kita akan bisa bersama-sama dengan cara gotong royong. Itu cara. jadi biaya lebih kecil yang dikeluarkan karena kita bersama-sama. Ya. Jadi konsep sajen atau banten yang dilakukan apakah satu pokoknya atau seperti apa? Nah, itu tergantung ada di dalam ajaran agama Hindu ada yang disebut dengan kerangka dasar agama Hindu. Kerangka dasar agama Hindu itu terdiri dari 3, ada tatwo, susilo, dan upakara. Kalau kita melakukan upacara itu harus berdasar dengan tatwo. Tatwo itu bersumber dari Itiasa dan Purana. Ada kebiasaan, ada yang bersumber dari Weda atau lontar-lontar yang memang sudah terkait dengan Weda itu sendiri. Makanya itu yang harus kita, sebelum kita melakukan ngaben, itu harus kita berdasar dengan tatwo. Setelah kita berdasar dengan tatwo, baru kita didasar dengan etika atau filsafat atau tatanan, di mana kita akan melakukan akan menjalankan suatu tatwo ngaben itu sendiri, harus dengan bermusyawaratan, berembukan sebelum kita melakukan niatnya itu sendiri, agar niatnya itu bisa berjalan lancar. Kalau bantennya ini Kalau satu atau masing-masing ini kalau konsepnya massal seperti ini? konsep massal itu tergantung sekarang dari kesepakatan daripada sang yang membuat sawu atau yang mengawai jenazah itu sendiri. Misalnya biasanya itu kalau kita ngaben massal itu terjadi ada suatu yang bisa kita samakan dijadikan satu kita untuk bersama, dan ada juga yang tidak bisa kita dijadikan satu untuk yang tidak bisa kita jadikan satu. Itu harus mempunyai masing-masing contoh. Kalau ayaban ke Suryo itu bisa kita disamakan dengan semua pengempuan atau peserta ada sendiri. Ya, karena itulah simbol daripada ide Sang Yang Widiasa sendiri, Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau Sedang kalau pengawak utawi atau adegan ini tidak bisa, karena ini simbol daripada kawitan, bukan, ini simbol daripada badan kasar atau sepuluh sariro daripada masing-masing sawo ya. masing-masing sawo atau masing-masing roh yang akan kita angkat kualitasnya supaya bisa dibersihkan, dia menjadi yang disebut dengan Dewa Pitara. Mungkin ada permintaan juga masing-masing sawo mungkin sebelum jadi pitaro mungkin, makanya proses bantennya ada yang beda. Nah, itu tergantung sekarang keyakinan kepercayaan. Kadang-kadang ada juga masyarakat kita yang masih percaya dengan istilahnya
motetun atau istilahnya menanyakan kepada orang pintar agar kita bisa tahu apa saja yang diminta oleh almarhum itu sendiri yang akan diupakarai dengan cara ngaben, supaya tidak ada istilahnya kita ada rasa piutangan. Itu. Oke. Sebenarnya itu kembali kepada rasa. Sebenarnya itu semua kalau kita sudah menjadi roh itu tidak ada istilah minta-minta. Nah, itu. Kalau kita sudah menjadi, kalau yang minta-minta itu kalau pada saat kita masih mempunyai badan kasar. Iya. Nah, kalau kita sudah menjadi roh apapun, karena di dalam suatu ajaran agama itu, dalam tingkatan ajaran itu ada yang disebut dengan badan kasar, ada yang badan kasar. Di dalam badan kasar ini ada disebut dengan roh. Di dalam roh ini ada disebut dengan atman. Kalau sudah kita dibersihkan roh ini bisa menjadi atman dengan upakaran atmo bodano atau memungkur. Ini tingkatan roh ini sudah menjadi percikan kecil Tuhan atman kembali kepada atman itu sendiri sesuai dengan karma wasananya atau karma palanya. Ya. Terima kasih Biro. Sampai di sini nanti kita akan lanjutkan untuk part 2-nya di baru selanjutnya karena proses ngabennya belum selesai. Ya. Seperti itu loh sahabatku. Nanti kita akan lanjutkan di video part 2-nya tentang liputan ngaben saya di Desa Pioho, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara ya. Semoga Bisa berjalan lancar acaranya dan sampai selesai. Terima kasih. See you at the top. Sampai ketemu di puncak. Terima kasih.